Ya, salah satu cara berpikir para saintis ini, cara filsuf itu adalah critical thinking ya. Jadi ya Thomas Kuhn nggak lepas kritik juga. Tidak ada satupun filsuf yang lepas kritik. Kritik terhadap Kuhn ini misalnya Weinberg, Peter Gottfried Schmidt tuh yang sempat mengajar di Harvard dan lain-lain ya. Australian philosophers yang usianya mirip dengan saya tuh, yang luar biasa itu juga mengkritik hal yang sama ya. Kuhn ini katanya bersikukuh bahwa pada era satu normal science itu hanya ada single paradigm yang unggul ya. Nah ini banyak dikritik karena ternyata seperti yang tadi saya sebutkan di dunia kontrol dan di banyak dunia ini ternyata paradigmnya ini bisa paralel, multi paradigm ya. Misalnya kalau saya melihat mekanika Einstein itu tidak mendelete mekanika Newton. Mekanika Newton sampai sekarang ya tetap saja dipakai karena untuk kondisi normal, untuk bangunan-bangunan sipil, untuk merancang roket, kebutuhan-kebutuhan ya, untuk drone dan lain-lain, untuk menurunkan persamaan dinamik dalam berbagai keperluan ya, untuk jutaan keperluan itu ya tetap pakai mekanika Newton. Mekanika Einstein ya sangat digunakan juga. Di sisi lain mekanika kuantum digunakan juga, paralel itu. Minimum 3 paradigm. Ya. Ini kalau kita melihat itu ini salah satu kritik ke Kuhn. Jadi kalau menurut Kuhn itu incommensurability of paradigm. Dua paradigm itu tidak bisa didamaikan dan ilmuwan tidak bisa menengok ke paradigm lama. Tapi sampai sekarang terbukti masih banyak banget ilmuwan bekerja dalam paradigma Newton misalnya dan terinspirasi oleh persamaan Lagrange, Hamiltonian ya. Itu merupakan kembangan dari persamaan Newton. Sampai sekarang dalam bidang nonlinear control itu ada ahli-ahli Hamiltonian control dengan hasil yang luar biasa ya. Misalnya 3 satelit attitude dengan 3 spacecraft ya di angkasa itu dia punya attitude roll Peggio ya, gerakan 3 sumbu. Tapi ada yang berhasil membuktikan bahwa untuk mengendalikan roll Peggio itu kita tidak perlu 3 buah roda gila atau 3 buah penggerak torsi, cukup 2 saja. Itu adalah temuan menurut saya luar biasa ya. Walaupun kenyataannya orang tetap pakai 3. Bagaimana bisa kita mengendalikan roll Peggio 3 sudut tapi hanya 2 sumber torsi. Nah, banyak banget yang bisa dikembangkan dari mekanika Newton juga ya. Unity of paradigm in normal science, satu paradigma dalam sains normal ini menurut saya kurang valid ya. Banyak bidang menunjukkan justru paradigma-paradigma bersaing, bahkan kadang-kadang untuk ilmu-ilmu tertentu lebih yang nggak bisa didamaikan ya biarkan saja. Multi paradigm itu menafsirkan bagian-bagian dari realitas yang bisa dipahami itu ya, sehingga pemikiran saintis itu menjadi lebih multiwarna ya. Dengan pemahaman bahwa yang memahami realitas sesungguhnya ya hanya Tuhan ya. Manusia ini hanya mencoba memahami ayat-ayat Tuhan ya. Ya, para saintis itu ya hanya dapat puzzle ya. Hanya dapat apa namanya? Maksud saya bukan puzzle teka-teki itu. Lego-lego itu ya, yang ditempel-tempel itu. Nah, kritik lain terhadap Kuhn memang definisi paradigma ini kurang tegas. Ada 21 pengertian yang berbeda tentang paradigma. Ini bisa menjadi penelitian tersendiri sampai tahap menjadi disertasi, hanya membahas makna paradigma itu sebenarnya apa itu. Ya. Ya.
kita Nah, setelah Popper dan Kuhn ini yang terjadi apa? Ada beberapa fenomena yang menarik ya. Setelah Popper dan Kuhn ini kerajaan scientism runtuh. Kita ketahui induksi itu runtuh, experience sebagai satu-satunya sumber pengetahuan atau eksperimen sebagai satu-satunya sumber pengetahuan itu runtuh juga. Ya. Konfirmasi, verifikasi, discovery via eksperimen juga runtuh. 100% objektivitas runtuh, bahwa sains itu 100% logis itu juga runtuh, bahwa sains itu kumulatif itu runtuh ya. Kita kembali ke deduksi, eksperimen dan eksperimen itu hanya sebagai salah satu metode, tidak sebagai satu-satunya sumber of knowledge, sumber pengetahuan. Discovery itu tidak melewati eksperimen, tapi lebih melewati creative intelligence ya, creative intuition, atau dalam bahasa Karl Popper itu Einfühlung. Kemudian kita para saintis lebih memahami tidak pernah bisa memisahkan subjek dan objek. Jadi kita harus menggali pengetahuan seobjektif mungkin sembari mengkritisi diri kita sendiri bahwa dalam setiap sains yang kita pelajari itu ada pengaruh subjektivitas diri kita, subjektivitas peneliti yang lalu, pengaruh sejarah, atau kalau menurut bahasanya Jacques Derrida dan teman-teman atau Michel Foucault itu ada relasi kekuasaan yang ada di dalam sains itu tak terhindari. Jadi kita juga harus sudah saatnya membuka, misalnya membuka sebuah gagasan ya. Kenapa sih Indonesia itu setiap teknologi baru kita tuh kok menjadi konsumen terus itu. Mobil listrik itu kita dengar juga risetnya luar biasa ya. Ujung-ujungnya kita jadi konsumen lagi ya. Kita udah siap-siap mau beli berbagai merek dari luar. Dari sisi filsafat of science itu pertanyaannya, paradigma apa yang keliru di kita itu? Jadi kita tahu mobil listrik itu realitas yang kita teliti, tapi ternyata relasi kekuasaan berjalan dalam hal yang kita teliti itu. Nah, kalau kita bisa melihat dalam konteks yang lebih luas, barangkali ada cara untuk membebaskan ya, liberasionisme, membebaskan masyarakat Indonesia dari penjajahan teknologi gitu. Seperti yang berhasil dilakukan oleh Zoho ya. Zoho bisa Anda cek ya, success story-nya, dia membuat software yang menghantam Salesforce ya. Dan dia mengandalkan banyak programmer di daerah-daerah miskin India. Itu pendirinya kalau nggak salah 3 orang PhD yang tidak pernah mau IPO ya, tidak pernah mau menawarkan sahamnya ke orang lain karena menjaga idealismenya itu. Dan mereka mendidik gratis banyak sekali programmer di India. Jadi teknologi yang mereka lakukan betul-betul menembus pasar dunia, bisa menyaingi Oracle dan lain-lain, dan membangkitkan orang-orang yang papa menjadi lebih bermartabat, lebih cerdas. Saya rasa itu adalah misi yang baik ya. Tidak sekedar kita menjadi seorang doktor ya, yang dihormati tapi tidak memiliki social contribution ya. Jadi salah satu sasaran dari kuliah filsafat sains ini membangkitkan sebuah kesadaran ya, critical thinking ya. Jadi Anda semua menjadi saintis yang kritis ya. Bahwa sains itu tidak hanya menjadi alat relasi kekuasaan yang para kapitalis yang berkuasa ya, tapi bagaimana kita bisa mengajak juga
masyarakat Indonesia yang papa ini, masyarakat dunia yang papa ini untuk berperan dalam sains dan teknologi, menjadikan sains dan teknologi suatu balancing ya, penyeimbang di dunia ini. Nah, jadi kerajaan sainsisme ini runtuh, pengaruhnya besar ya, kemana-mana ya, maka muncullah filsafat sains baru ya. Ada Imre Lakatos, ada Feyerabend, ada Jean-François Lyotard, ada Habermas dan lain-lain ya. Salah satunya ini yang ditulis dari makalah Maria Bahramian ya. Jadi beliau menulis Relativism about Science ya. Bahwa dulu orang yakin scientific realism, sekarang orang yakin sains itu ya subjektif sekaligus objektif. Dulu orang yakin sains itu universal ya. Sekarang orang yakin sains itu value laden. Terikat nilai ya, enggak ada nilai universal. Tapi dia selalu membawa pesan-pesan nilai dari penciptanya maupun dalam sejarah pembentukan sains itu. Dulu orang yakin ada univocal scientific method ya. Kalau bahasa Kuhn itu single paradigm. Sekarang dalam berbagai bidang orang yakin multiple scientific methods. Ya. Dulu orang yakin sains itu konteks independen, sekarang orang tuh lebih ke arah konteks dependen. Selalu nggak bisa lepas dari konteks. Jadi dulu orang tuh yakin satu hukum sains itu meaning invariant. Sekarang itu meaning variant. Makna itu bisa berubah ya, tergantung konteksnya. Dulu orang yakin convergence. Misalnya para fisikawan tuh mencari theory of everything. Teori segalanya. Dan ini orang sekali Einstein, Hawking, Michio Kaku apa ya terdampar ya. Ya, orang sekarang lebih yakin ya nggak usah punya teori segalanya lah. Ya, dunia itu terlalu agung karena dia ciptaan yang maha agung ya, untuk bisa seorang manusia itu memahami segalanya dan menteorikan segalanya ya. Tapi ke arah postmodernism ya, kayak machine learning, membuat AI yang bisa berpikir seperti manusia itu utopis ya, udah ditinggalkan orang. Tapi membuat mesin penerjemah bahasa Sunda, itu mungkin lebih realisable dan orang sekarang lebih realistis ya. Scientific itu dulunya dianggap kumulatif, sekarang orang paham scientific itu bisa kumulatif, bisa revolusioner. Itu kira-kira tentang Thomas Kuhn ya, dan pembahasan Kuhn dan Popper. Barangkali sambil menunggu Pak Yusef, silahkan kalau hendak diskusi ya. Nanti Pak Yusef akan menjelaskan bagaimana UTS kita akan di running. Silahkan kalau ada yang bertanya. Pak izin Pak 10 menit lagi ya Pak ya. Oh santai Pak Yusef. Ya, makasih Pak. Baik. Sambil nunggu pertanyaan Anda, saya break sebentar ya. 2 menit lagi saya balik.